Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Diakhiri tahun 2005 sesungguhnya dengan keluarnya PP 48 tahun 2005, dan itu sudah disediakan anggarannya sampai 2009, tapi faktanya memang tidak selesai sehingga terbit lagi PP nomor 56 tahun 2012 yang tetap saja kalau yang sebelumnya itu namanya mengisi daftar pertanyaan. Nah, kemudian pada PP 56 2012 ada tes kompetensi dasar. Tes kompetensi dasar. Jadi itu yang masih menyisakan. Dan ternyata mungkin ini sebagai laporan juga bahwa ada ibu yang diangkat honorer 1998 dan betul ya? Iya, artinya jadi K2 berarti mestinya teorinya K2 itu sudah selesai. Jadi kalau kemudian sampai sekarang jangan-jangan itu berarti ada kesalahan data, baik mungkin di Bappenas atau di Kemenpan RB atau di Dapodik di milik Kemendikbudristek, karena mestinya sudah selesai. Dan setelah melewati Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara, maka yang sebelumnya K1 dan K2 itu bukan diangkat menjadi P3K, tapi diangkat menjadi CPNS. Semuanya menjadi CPNS. Tapi kemudian terbit Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara, ada dua jenis, yaitu ASN itu ada PNS dan ada P3K. Itulah kemudian akhirnya terus sampai 2019 masih ada 438.000. Jadi ternyata ada 438.000 dan terus kemudian dicicil. Akhirnya mestinya sekarang sudah selesai. Tapi faktanya berarti PP 48 2005 yang kemudian dilanjutkan PP 56 2014 dan 2012 dan AS Undang-Undang 5 2014 tidak menyelesaikan honorer yang sampai sekarang masih. Andaikan ada tadi pertanyaan tanggal berapa? 28 November 2023 akan tidak ada lagi honorer, sedangkan tidak ada solusi, maka bisa dipastikan masih ada lagi honorer yang mungkin tidak diangkat dengan SK PN, tidak diangkat oleh kepala daerah, tidak diangkat oleh satuan pendidikan, bahkan oleh kepala dinas pun tidak ada. Tetapi faktanya satu sekolahan ada yang SN-nya cuma satu, kemudian yang lain apa kemudian satu itu mengajar misalnya di SD 6 kelas itu sendirian, kan tidak mungkin. Inilah yang mungkin saya kira pesan ini akan perlu saya sampaikan. Kayak kebetulan dari tahun ke tahun saya jadi anggota DPR sejak 99 di kabupaten, di provinsi, dan sekarang di DPR RI. Dan kebetulan DPR RI juga sejak 2019 itu masih ada 438.000 honorer. Yang itu artinya berarti memang dibutuhkan di lapangan, tetapi kemudian statusnya tidak jelas. Inilah yang maka saya kira gema 1 juta P3K yang digemakan oleh dulu oleh Kemenpan RB, kemudian disaut oleh Kemendikbudristek. Ini mestinya diikuti dengan regulasi yang jelas sehingga tidak seperti ini. Bahkan Bapak Ibu bahkan menuntut Komisi 10 untuk membuka formasi, nggak bisa. Ini artinya penjelasan tentang regulasi itu juga tidak sampai ke bawah. Penjelasan tentang sumber keuangan juga nggak jelas. Di Komisi 10 ini kita bahkan membenturkan karena Kemendikbudristek merasa bahwa yakin uangnya ada, anggarannya ada, dan Kemenq juga menjelaskan di sini bahwa semuanya sudah masuk di dalam dana alokasi umum dan sudah di earmarking, sudah dikasih tanda. Nggak boleh untuk kepentingan yang lain. Tetapi selama itu namanya DAU, maka bisa saja dipakai untuk kepentingan lain, sementara di daerah nanti ada analisa keuangan daerah. Jadi nggak bisa disalahkan akhirnya. Sementara kita nggak bisa kemudian ada menteri yang mengatakan bahwa kalau daerah tidak mengusulkan maka pusat akan mengusulkan. Sampai sekarang apa itu menteri yang nggak tahu tentang undang-undang itu namanya. Ini saya menyampaikan ini, menterinya siapa saya tidak tahu, tapi ada menteri yang mengatakan bahwa kalau daerah. Intinya tidak jelas, Pak.
Intinya tidak jelas. Kalau daerah input tidak itu. mau mengusulkan, maka pusat akan mengusulkan. Ya nggak mungkin karena itu bertentangan dengan undang-undang. Ini menteri seperti ini kok dipertahankan, ini bagaimana? Ganti Mohon maaf. menterinya. Lah ini saya kira ini terus akan mengalami problematika seperti itu, dan mekanisme juga saya kira bahwa dari mulai PPDB sampai UN menjadi AN dan sebagainya itu tidak hanya satu kementerian. Nggak bisa kemudian berdiri sendiri Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nggak bisa apa-apa karena SMA, SMK, pendidikan khusus dan layanan khusus itu kewenangan provinsi. Sehingga tadi disampaikan, diingatkan sama Pak Kadafi, provinsi juga punya tanggung jawab, bahkan yang mengajukan itu ya mestinya provinsi dan anggarannya mestinya di provinsi. Dan kalau tidak ada kemudian koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ya seakan selamanya yang jadi korban adalah Bapak Ibu guru ini seperti ini. Ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun dan sebagainya. Dan sekarang baru ketahuan bahwa ada K2 yang masih belum ke bawah. Padahal K2 mestinya sudah jadi PNS. Ini faktanya demikian. Nah itulah maka saya kira saya tidak akan membaca laporan singkatnya, tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena ini nanti akan silakan nanti linknya dibagikan juga tidak apa-apa. Dan SMA, SMK itu provinsi, kemudian SMP ke bawah itu kabupaten kota. Jadi saya nyampaikan bahwa pendidikan itu ini juga bukan buat pendidikan, juga buat pejabat semuanya. Bahwa pendidikan itu adalah amanat Undang-Undang Dasar dan menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah itu didesentralisasikan secara konkuren. Artinya perguruan tinggi saja yang bisa bebas pemerintah pusat. SMA, SMK dan pendidikan khusus dan layanan khusus di provinsi. SMP ke bawah itu kabupaten kota. Sehingga nggak bisa kemudian kabupaten kota juga lepas tangan. Tetapi ini semuanya ada pusatnya. Pemda itu di bawah Kemendagri karena semuanya itu dikoordinasikan. Bahkan APBN, APBD itu dievaluasi. APBD kabupaten kota dievaluasi oleh pemerintah provinsi. APBD pemerintah provinsi dievaluasi oleh pemerintah pusat. Siapa? BAKD namanya, Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Begitu saya kira mungkin sebagai mungkin saya tidak akan janji ini itu dan seterusnya selama pejabatnya nggak paham tentang regulasi ya Bapak Ibu tidak akan teradvokasi. Kami nggak hanya bisa bunyi saja keras, tetapi nggak bisa apa-apa karena kewenangan kami adalah legislasi, kemudian budgeting, kalau kurang uangnya, dan uangnya sekarang ini diumumkan tadi oleh Kementerian Keuangan, Menteri Ibu kemarin 612 triliun dan 2024 nanti 660 triliun. Kalau semuanya untuk pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi bahkan bebas, bahkan ringan kalau hanya untuk menyelesaikan guru honorer, saya kira begitu. Karena tersebar kemana-mana, maka akhirnya tidak konsentrasi dan bahkan ada yang dirugikan mungkin Bapak Ibu yang sudah mengabdi 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun. Mohon maaf, mungkin ini juga terpancing emosi Bapak Ibu. Saya kebetulan juga Bapak guru. Terima kasih, saya kira demikian dan tanpa mengurangi rasa hormat karena waktunya sudah selesai, maka dengan mohon maaf yang sepenuhnya karena tidak bisa semuanya menyampaikan dan terima kasih atas tambahan sedikit Pak Ketua, kami minta sekali lagi dibuatkan regulasi untuk GHN 10+. Yang bikin siapa? Agar baru aja dijelaskan. kami mendorong agar Bapak bisa mendorong kepada pemerintah dibuatkan regulasi untuk khusus GHN 10+. Insya Allah kalau GHN 10+ yang masa kerja di atas 10 tahun ke atas, persoalan guru honorer yang ada di Indonesia ini akan selesai.
Ya, itu saya kira ini sudah tersampaikan. Berarti ini kan sudah direkam. Ya. Jadi saya tidak perlu Itu intinya, Pak. Ya, Intinya terima kasih. seperti itu. Saya Terima kira kasih, Pak. demikian dan mengucap